Coba deh kita bayangin, Yakub, salah satu bapa leluhur iman kita, hidupnya udah di puncak kenyamanan. Tinggal di Mesir yang super makmur, dikelilingi sama keluarga yang dia sayang. Tapi, anehnya, pas ajal udah deket, pikirannya itu bukan ke kemegahan Mesir. Justru, dia punya satu keinginan kuat banget, yaitu tentang sepetak tanah di negeri lain. Emang apa sih istimewanya tempat itu? Yuk kita bongkar rahasia di balik pesan terakhirnya. Shalom semuanya, selamat datang kembali. Nah, hari ini kita mau dalemin sebuah kisah iman yang luar biasa. Iman yang tetap menyala terang, bahkan di penghujung napas. Ini adalah kisah tentang sebuah pilihan yang menentukan warisan abadi. Jadi pertanyaannya gini, Yakub kan hidupnya udah enak banget ya di Mesir, di tanah Gosyen yang subur, terus anak kesayangannya, Yusuf, itu orang paling berkuasa nomor 2 di seluruh negeri. Kenapa sih di tengah semua kenyamanan itu, dia ngotot banget pengen dikubur di tempat lain di tanah Kanaan? Ini nih misteri yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Buat mecahin misteri ini, kuncinya ada di kata-kata terakhir Yakub sendiri. Yuk kita buka lagi kitab Kejadian dan kita dengarkan langsung perintah yang dia kasih dari ranjang kematiannya. Coba kita dengerin baik-baik ya. Ini tuh bukan permintaan biasa loh. Ini adalah sumpah, sebuah perintah suci dari seorang ayah ke anak-anaknya. Setiap kata yang dia sebut, gua, ladang Efron, orang Het, itu bukan sekedar nunjukin lokasi. Itu adalah gema sejarah, denyut nadi iman, dan sebuah deklarasi tentang siapa mereka sebenarnya. Oke, sekarang kita fokus ke lokasinya, makam para leluhur. Kenapa sih tempat ini penting banget? Soalnya, ini bukan cuma tanah pemakaman biasa. Ini itu semacam monumen janji, sebuah jangkar yang mengikat takdir keluarga mereka. Jadi, Gua Makpela ini itu tanah pertama yang dibeli Abraham, kakeknya Yakub di tanah Kanaan. Ini satu-satunya bagian dari tanah perjanjian yang secara sah mereka miliki waktu itu. Makanya, gua ini lebih dari sekedar makam. Ini adalah jangkar fisik, sebuah bukti klaim penanda iman mereka atas janji Tuhan. Dan coba lihat siapa aja yang udah dikubur di sana. Abraham dan Sarah, sang perintis janji. Ishak dan Ribka, para penjaga warisan itu. Bahkan Lea, istrinya sendiri. Gua ini semacam tempat reuni para raksasa iman. Jadi waktu Yakub minta dikubur di sana, dia bukan cuma minta pulang kampung. Dia minta untuk bergabung lagi sama barisan pahlawan iman keluarganya. Nah, sekarang kita mulai kebayangkan gambaran besarnya. Permintaan terakhir Yakub ini ternyata bukan soal nostalgia atau kangen kampung halaman. Ini adalah deklarasi iman yang dahsyat banget. Sebuah pilihan yang menembus batas kenyamanan sesaat dan menatap jauh ke janji yang abadi. Begini perbandingannya. Di Mesir, Yakub itu menikmati kemakmuran, statusnya tamu terhormat. Tapi, dia tahu itu bukan rumahnya. Dengan minta dikuburkan di Kanaan, dia seolah-olah bilang, identitas sejati saya bukan pendatang di Mesir, tapi pewaris janji Tuhan di Kanaan. Dia rela menukar semua kenyamanan yang sementara itu demi sebuah pengharapan yang abadi. Dan disinilah ceritanya jadi relevan banget buat kita sekarang. Iman Yakub pada sepetak tanah di Kanaan itu ternyata sebuah bayang-bayang, sebuah petunjuk arah menuju sebuah realitas rohani yang jauh lebih besar, yaitu perhentian kekal yang kita temukan di dalam Kristus. Coba deh, lihat persamaannya. Yakub merindukan Kanaan, tanah perhentian fisiknya. Nah, kita melalui iman merindukan Kristus, perhentian rohani kita yang sejati. Semua yang dilambangkan Kanaan buat Yakub, rumah, warisan, dan janji, itu semua digenapi dengan sempurna buat kita di dalam Yesus. Cerita ini kan luar biasa ya, tapi terus apa artinya buat kita sekarang? Di tengah kesibukan kita? Yuk, kita tarik beberapa pelajaran penting dari iman Yakub yang bisa kita terapkan hari ini juga. Pertama, soal fokus kita. Sama seperti Yakub, yuk kita fokus pada janji Tuhan yang kekal, bukan pada kenyamanan sesaat yang ditawarkan dunia. Kedua, kita harus sadar siapa kita sebenarnya. Kita ini warga kerajaan sorga yang lagi dalam perjalanan, bukan penduduk tetap di dunia ini. Dan yang paling penting, pikirkan warisan kita. Apa yang mau kita tinggalkan? Bukan kekayaan, tapi iman yang bisa menginspirasi. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Nanti saat hidup kita berakhir, apakah kita akan dikenang karena pencapaian duniawi kita? Atau karena iman kita yang teguh pada janji-janji Tuhan? Warisan iman seperti apa sih yang sedang kita bangun untuk generasi setelah kita?
Kalau kisah Yakub ini memberkati kamu, coba deh tulis di kolom komentar pelajaran apa yang paling berkesan. Ikuti, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Ikuti terus video SPJ_Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.